Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sekarang kita sudah masuk di bulan Januari. Minggu yang kedua, tanggal 10. Masih ada lama panjang perjalanan kita. Tapi jangan kita tinggalkan ibadah, mencari Tuhan. Setiap waktu ada kesempatan di mana kita mau menerima kekuatan lagi yang baru. Siapkanlah hari ini Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Tangan rohani saudara-saudara buka dan biarlah kita bersama-sama menerima firman Tuhan, memberikan puji-pujian. Dan saya percaya saudara akan pulang dengan kekuatan yang baru. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan, kita jumpa lagi di dalam kasih Kristus. Karena kasih dan kemurahan saudara dan saya dapat memberikan pujian menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, yang membuat kita kuat dan kita tenang tidak ada yang lain kecuali tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, saat ini saat indah. Dan menyembah
Benar Bapa, saat kami menyembah Engkau, ketika kami datang kepadamu, jiwa kami tenang. Oleh sebab itu kami bersyukur saat ini Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, kami masih bisa menikmati hadirat-Mu. Kami masih bisa menikmati urapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati, Engkau menjangkau umat-Mu dimanapun berada. Engkau memberkati Tuhan. Engkau berkarya masing-masing pribadi. Roh Kudus, bebaskan roh kami. Agar kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Di tengah keadaan dunia yang carut marut ini saudara, kita masih tetap bisa bersuka cita karena kasih karunia dan karena Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita bagi Yesus.
kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita patut acungkan jempol. Punya Allah yang hebat, kuat, dahsyat. Namanya berkuasa, luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Dahsyat, luar biasa, Yesus namanya. Saudara, ketika segala sesuatu tidak bisa dipikir dengan nalar kita, percayalah bahwa bagi Tuhan mungkin, bahkan sangat mungkin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita katakan bagi
Haleluya, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, kita katakan aku menang. Ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Haleluya. Katakan aku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Percayalah mujizat Tuhan. Haleluya. Datang bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Mari kita katakan, aku aman bersama Yesus. Ku aman, haleluya, karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yes, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, amin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Engkau dan menjadi penyembahan kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima firman-Mu. Mari Bapa, Engkau mengurapi kami seluruh umat-Mu dengan kekuatan yang baru. Berbicaralah lewat hamba-Mu.
kami memerlukan Engkau, kami memerlukan firman-Mu, kami tetap percaya Bapa, kuasa-Mu tidak akan pernah berubah, tetap sama, firman-Mu baru buat kami, Engkau jangkau kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan yang berjudul From Despair to Dominion. Dari putus asa berubah menjadi berkuasa. Ini adalah pernyataan iman saudara dalam hidup kita. Saya berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam memasuki tahun 2021. Yang tema kita adalah Aku ada, ya aku ada, ya saudara. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang penyertaan Tuhan itu. Di tengah tekanan berat, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita putus asa. Selayaknya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Semua orang pasti memiliki beban hidup. Apalagi di masa seperti sekarang ini. Beban hidup itu tidak mempengaruhi perubahan tahun. Beban hidup itu selalu seolah-olah seperti benalu yang nempel begitu saudara. Yang namanya hidup selalu saja ada tantangan. Seperti yang kita hadapi sekarang. Di Kota Batu bulan Januari ini, saudara, tahun 2021 ini pendidikan akan dibuka. Tetapi di waktu yang bersamaan di sekitar kota kita, saudara, muncul berita-berita bahwa wilayah masing-masing sudah menjadi zona-zona. Yang lebih parah adalah zona hitam, zona merah. Ya, Kota Batu memiliki keputusan bahwa untuk sementara pendidikan bukan tatap muka tetapi daring. Dan ini fakta yang luar biasa yang kita sedang hadapi. Sama dengan ketika Rasul Paulus di dalam 2 Korintus, dia menceritakan betapa tantangan atau beban hidup itu dirasakan sedemikian rupa bersama-sama dengan teman sekerjanya yang masih muda bernama Timotius. Ketika mereka ada di dalam pelayanan di Asia Kecil. Di 2 Korintus 1 ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Berbunyi demikian. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bayangkan seorang rasul berkata, kami putus asa akan hidup kami. Dan bayangkan kalau pemimpin-pemimpin rohani sudah berbicara seperti itu, bagaimana sidang jemaatnya, sidang-sidang di masa itu. Saudara, tetapi kenapa tadi kita baca bahwa penderitaan Paulus di Asia Kecil sangat besar, karena tidak lama setelah kesuksesan Paulus dalam membangun rohani di kota Korintus dengan sukses, ternyata tantangannya begitu luar biasa. Bisa jadi saat ini kita menghadapi situasi yang sama saudara dengan keadaan dengan adanya virus corona dan lain-lain. Anda bisa membayangkan di 10 tahun lalu kita bisa pergi kemana saja. Di 10 tahun lalu kita mau melakukan apa saja bisa. Kita mau melakukan bisnis, kita mau melakukan pekerjaan pertanian, kita mau melakukan pekerjaan agro, kita melakukan aktivitas kita di segala macam bidang, it's okay. Tetapi 2
tahun lalu sampai memasuki tahun 2021, semuanya berubah. Pernahkah Anda menyesal kenapa di 10 tahun lalu kita tidak mengerjakan segala sesuatunya dengan baik? Kita berleha-leha, baik itu dalam konsep kehidupan sehari-hari, bahkan dalam peningkatan rohani kita. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Tiba-tiba persoalan ini datang. Wabah ini datang, saudara-saudara. Dan kita mulai menjadi bimbang. Tapi itu merupakan sebuah ujian bagi kita. Sama seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan beban hidup membuat kita putus asa. Sebaliknya kita harus mengambil sebuah keputusan untuk semakin mendekatkan diri kepada sumber hidup itu dan mengandalkan Tuhan. Aku ada yang aku ada. Artinya penyertaan Tuhan itu bukan di 10 tahun lalu saja. Tetapi di masa saat ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih ada sebagaimana Dia ada karena Dia tidak berubah. Kalau hidup kita tidak ada beban, mungkin malah kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita seringkali meremehkan Tuhan, bukan? Kita lebih sering mengandalkan apa yang kita miliki. Kekristenan atau aktivitas kita di gereja, Bapak Ibu Saudara. Biasanya hanya formalitas kelihatan. Di dalam keluarga misalnya, berapa banyak anak muda yang datang ke gereja hanya menyenangkan orang tua. Oh, anak saya rajin ke gereja. Oh, kelihatannya baik di gereja. Tetapi lihatlah spiritualitas mereka, kedekatan mereka kepada Tuhan. Apakah itu meningkat atau justru mengalami stagnan? Bahkan ada yang berkata, kalau kamu ke gereja nanti saya kasih hadiah. Jadi hadir di gereja bukan ketemu Tuhan tetapi berjuang terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh orang tuanya. Orang yang seperti ini itu mengandalkan siapa, saudara-saudara? Dan orang yang seperti ini harusnya sadar betul ketika corona ini datang, wabah ini datang, kebutuhan kita adalah mengandalkan Tuhan. Karena surga bukan capnya kekristenan. Surga itu capnya adalah hidup intim dengan Tuhan dan menghargai pengorbanan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10, saya akan bacakan. Ayat yang ke-8, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Rasul Paulus merasa putus asa terhadap beban itu. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kehidupannya tidak ada harapan lagi. Seolah-olah seperti itu rasanya, saudara-saudara. Berapa banyak dari kehidupan kita juga sama. Seolah-olah kita menantikan waktu kematian kita karena terpapar corona. Sama Rasul Paulus merasakan beban seperti itu. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudara, ini digarisbawahi. Kehidupan kita bukan tergantung atas fakta yang kita hadapi, yaitu corona yang menyeramkan, yang mengerikan. Tetapi selayaknya kepercayaan kita itu kepada Tuhan.
yang dikatakan di ayat yang ke-9, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Garis bawahi saudara-saudara, kalau Anda baca firman Tuhan, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Puji Tuhan. Siapapun yang merasakan kegentaran hari-hari ini, lihatlah, janji Tuhan itu ya dan amin. Gedung gereja tidak menyelamatkan. Pola-pola ibadah yang hanya menyetor nama, menyetor muka, yang memberikan diri hanya untuk dapat dilihat di lingkungan, tidak akan menyelamatkan. Yang menjadi titik kunci keselamatan kita dan ketangguhan kita adalah sejauh mana Anda mempercayai Tuhan dalam hidup Anda. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapapun berat beban yang kita hadapi hari-hari ini, gunakanlah kesempatan ini untuk semakin mendekat dan mengandalkan Tuhan. Justru ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak mengubah keputusan kita menjadi kemenangan, keputusasaan kita menjadi kemenangan. From despair to dominion. Putus asa awalnya menjadi berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, rahasia mengubah putus asa menjadi berkuasa, yaitu yang pertama, terima semangat baru yang daripada Tuhan. Amsal 18 ayat yang keempat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat itu dapat timbul ketika kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan kita itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bulan Januari 2021, saudara-saudara dimanapun Anda berada, bangkitlah engkau, semangatlah engkau, andalkanlah kuasa kerajaan Allah dalam hidupmu. Amin. Tetapi bagaimana jika keadaan seolah-olah sudah terlambat? Bukan cuman putus asa Bapak Ibu Saudara, tapi kita merasa sudah diambang kematian. Wow. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Katakan kepada kiri kanan saudara dimanapun Anda berada. Katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan sanggup membangkitkan kembali semangat dan harapan setiap pribadi kita yang mengandalkannya. Yang bisa memulihkan semangat yang sudah terlanjur patah atau hancur berkeping-keping Bapak Ibu Saudara. Hanyalah Tuhan semesta alam, Dialah Yesus Kristus yang telah menebus kita. Di dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk digarisbawahi menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk, untuk mendapatkan semangat daripada Tuhan, bukan dengan ego kita, bukan dengan pola-pola pikir kita, tetapi ketika kita rendah dan kita berkata, Tuhan, aku tidak bisa, aku perlu Engkau. Haleluya. Ada lagu lama yang berkata, ku perlu Tuhan dalam hidupku, ku perlu Tuhan setiap waktu. Saudara-saudara, mari kita bangun hidup kita lebih dekat dalam intimasi kepada Tuhan. Membangun ruang-ruang doa kita. Karena di sanalah letaknya kemenangan yang daripada Tuhan.
Puji Tuhan. Tuhan punya masa dan waktu. Ingat, Tuhan yang memegang waktu itu. Tuhan yang memegang masa itu. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, saudara, kita akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan kemampuan manusiawi kita. Kalau kita tidak berputus asa, maka musuh kita lah yang akan berputus asa, amin. Kalau kita tidak berputus asa, maka musuh kita lah yang akan menjadi putus asa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Yosua 2 ayat 10 sampai 11. Ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og. Orang telah kamu tumpas, yang telah kamu tumpas. 11, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tuhan yang menguasai seluruh alam raya ini. Puji Tuhan, hanya Dia di atas segala pola kehidupan manusia. Kita sadar kita harus menghargai kehidupan kita. Ya saudara, itu sangat manusiawi. Tetapi masalah keputusan berkemenangan itu juga merupakan keputusan daripada Tuhan bagi kehidupan kita yang bergantung kepada Dia. Yang berikutnya saudara, untuk berkemenangan, ya saudara, menjadi berkuasa bukan putus asa. Yang kedua adalah mengenakan jubah pujian. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung. Kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, ini digarisbawahi. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita akan membangun semangat tadi dikatakan. Yang kedua, kehadiran Tuhan menyebabkan kita ada puji-pujian. Ganti semangat yang pudar. Kenapa saudara-saudara? Karena kita ada di dalam taman Allah. Kalau kita ada di dalam taman Allah, yaitu di dalam hadirat Allah, maka lihatlah gaya hidup kita di masa-masa pandemi ini bukan menjadi orang yang lemah, tapi menjadi orang yang kuat, bahkan memberikan dorongan kepada orang lain untuk menjadi kuat. Karena kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nyanyian pujian dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the garment of praise. Kata pujian dalam garment of praise ini menggunakan kata tehilah dalam bahasa aslinya. Bercahaya. Pujiannya, saudara-saudara, pujian orang yang berkemenangan, berkuasa karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu tehilah, bercahaya, cemerlang. Ada sorak-sorak kemenangan, bukan kain kabung, bukan kesedihan. Karena Tuhan sudah membuka jalan
Di dalam situasi seperti ini, engkau akan bertehilah, akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tehilah itu juga sifatnya spontan. Karena kita merasa penyertaan Tuhan. Itu tergantung daripada saudara-saudara. Mau menjadi Kristen hanya merek, menjadi Kristen karena hadiah, menjadi Kristen saudara-saudara yang hanya karena tradisi keluarga. Jadilah orang-orang percaya yang karena memang Anda lahir baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Nyanyian yang ganti semangat yang pudar. Saudara-saudara, the garment of praise for the spirit of heaviness, beban berat. Ada juga memakai kata discouragement, keputusasaan. Ada juga terjemahan despair, putus asa. Keputusasaan, putus asa, beban berat. Itu akan digantikan karena kehadiran Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tehilah inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Mereka terbelenggu. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya serba terbatas seperti sekarang. Semuanya serba terbatas. Semuanya serba tertutup. Komunikasi kita satu dengan yang lain ada batasan-batasan. Saudara-saudara. Tetapi apa yang tidak dapat terbatas? Hati kita yang memuji Tuhan, hati kita yang memuliakan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak kepada Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan, bertehilah dengan spontan kepada Tuhan. Jangan biarkan putus asa itu menguasai Anda. Kalau putus asa itu menguasai Anda, maka musuh putus asa itu akan menyebabkan Anda mati. Bukan saja mati rohani, mati tubuhmu, mati fisikmu. Saudara-saudara, semuanya the end, selesai. Yang luar biasa di momen yang berat seperti itu, mereka bukan putus asa. Ini masalah Paulus dan Silas. Tetapi mereka menaikkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Kita dapat lihat di dalam Kisah 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa saudara-saudara, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka tidak malu-malu, mereka tidak membatasi diri untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Justru karena pujian dan penyembahan kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja dalam nama Tuhan Yesus dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Pujilah Tuhan. Ayo bangkit saudara-saudara. Ganti semuanya itu dengan sukacita di dalam Tuhan. Maka Allah akan bekerja di dalam setiap hidup Anda. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kita terbatas dengan kaca atau terbatas dengan gelombang. Tetapi kita di hadirat Allah, kita memiliki gelombang kerajaan surga, amin. Kita terhubung di dalamnya. Puji Tuhan. Tangkap itu menjadi kekuatan iman Anda. Lihatlah pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup Anda. Apa yang keluar dari mulutmu di tengah masalah dan beban yang engkau hadapi, puji-pujian atau bersungut-sungut, ini menentukan saudara-saudara. Yang terakhir, pergunakanlah pedang rema firman Tuhan. Mazmur 149 ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Yang pertama, tadi kita sudah bahas, mari kita menggunakan jubah pujian. Ya,
Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian. Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara ketika saudara-saudara memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, dapatkan pedang rema firman. Gunakan pedang rema firman Tuhan itu. Jangan abaikan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu yang akan membelah segala macam ketakutan dan kekhawatiran kita. Engkau berkuasa atas persoalanmu dan engkau mendapatkan jalan keluar. Engkau berkuasa atas pandemi ini. Saudara-saudara, engkau berkuasa karena Allah menyertai engkau. Mari kita menangkap itu, gunakan itu. Memang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi di balik itu semua ada kuasa yang lebih besar. Yaitu kuasa kemenangan daripada Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus di setiap persoalan hidup kita. Bahkan naikkan puji-pujian. Ketika engkau mulai merasa ada sesuatu yang kurang nyaman, perkatakanlah firman Tuhan. Ambil pedang firman Tuhan itu. Saudara-saudara. Dan lihatlah engkau menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena firman Tuhan telah dipaparkan pada saat pagi hari ini. Kita mengangkat tangan kita tanda syukur kepada Tuhan, amin. Puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan adalah bersamamu. Haleluya. Kasih-Mu bersamamu Bapa. Dengan iman kita menyanyikan lagu ini. Ku lewati semua penenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ini kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau pada saat pagi hari ini.
Engkau yang mengubah keputusasaan kami. Kami berkuasa atas setiap persoalan kami. Bahkan kami mengalahkan persoalan kami dalam nama Yesus. Siapapun yang pagi ini menghadapi persoalan-persoalan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membebaskannya, Engkau yang melepaskannya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Yang menghadapi persoalan hidup di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber jalan keluar. Uramaya sikirala mata. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, terimalah dengan iman kemenangan yang daripada Tuhan karena kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Berkuasa atas hidupmu dan berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dengan iman daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah pada waktu engkau keluar rumahmu dan masuk rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Oh Bapa,
Haleluya.